Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, otak cerdas, badan sehat, oke gitu loh. Allahu Akbar. Yeay, Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Nana di tema yang ketiga. Anak-anak, tema yang ketiga hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ya, betul. Di tema 3 kita akan belajar tokoh dan penemuan, di mana sub tema satunya berjudul penemuan yang mengubah dunia. Wah, pasti menyenangkan pembelajaran kita di tema 3 hari ini. Oke anak-anak, kalian tahu tidak gambar siapa yang muncul barusan? Iya, benar. Beliau adalah Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau adalah orang asli Indonesia. Namun, berkat penemuan beliau, orang-orang dapat terbantukan. Kira-kira apa ya penemuan Profesor Dr. B.J. Habibie ini? Kalian tahu tidak? Anak-anak, benar sekali. Penemuan Profesor Dr. B.J. Habibie banyak sekali. Salah satunya adalah rangka pesawat terbang. Beliau adalah orang Indonesia, asli Indonesia. Beliau sangat berjasa, bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga memiliki seorang Profesor Dr. B.J. Habibie. Bukan begitu anak-anak? Ya. Kemudian anak-anak, gambar berikutnya adalah gambar temuan para tokoh pada zaman dulu. Ya. Zaman dulu temuannya masih sangat sederhana. Dari kayu. Ya. Kemudian karena mengalami perubahan-perubahan zaman, maka temuan-temuan tersebut sekarang menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini adalah gambar-gambar temuan masa lalu. Kalian bisa menyebutkan satu persatu? Di situ ada globe, ada lampu pijar, ada petunjuk arah, dan lain sebagainya. Kalian bisa amati, bisa cermati. Inilah penemuan pertama kali. Penemuannya masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian sekarang kalian sudah melihat penemuan-penemuan para tokoh zaman dahulu itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, kita hanya tinggal menikmatinya. Nah, kita berkewajiban untuk menjaga temuan-temuan para tokoh tersebut. Begitu ya anak-anak? Oke. Baik anak-anak, seperti biasanya di pembelajaran kita harus mengetahui kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, soal-soal, dan pesan moral. Oke anak-anak, untuk kompetensi inti
kita masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Gitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah sampean semua bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua, sampean bisa menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kompetensi yang ketiga, kalian bisa menggali isi teks penjelasan atau yang disebut teks eksplanasi ilmiah yang didengar maupun yang dibaca. Kompetensi selanjutnya, sampean dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan yang terakhir adalah kalian dapat memahami interval nada. Anak-anak, sekarang kita masuk pada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menemukan informasi dari teks bacaan. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan studi kasus. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang keempat, membuat percobaan rangkaian listrik secara seri. Yang kelima, mencari dan mengolah informasi hasil wawancara tentang pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Yang keenam, sampean semua mendiskusikan pengaruh perkembangan teknologi bagi kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, menyebutkan contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, merefleksikan sikap diri dalam melaksanakan hak dan dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan interval nada yang tepat. Nah, anak-anak, setelah kita semua mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita masuk pada materi. Seperti biasa anak-anak, jangan lupa sebelum kita memulai materi, kita baca doa dengan mengawali basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk yang pertama, kita akan belajar menemukan informasi dari teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini biasanya terdiri atas 3 paragraf, di mana masing-masing dari ketiga paragraf itu mempunyai peranan sendiri-sendiri. Paragraf yang pertama biasanya berisikan pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian paragraf yang kedua berisikan tentang isi dari bacaan tersebut. Dan paragraf ketiga adalah merupakan sebuah penutup atau kesimpulan dari bacaan atau teks tersebut. Anak-anak, karena kita di tema 3 belajar tentang tokoh dan penemuan, maka ada kaitannya dengan kita belajar teks eksplanasi ini. Jadi anak-anak, nanti sampean semua akan menemukan beberapa bacaan, di mana bacaan-bacaan tersebut
berisikan tentang temuan-temuan para tokoh penemu. Nah, contoh-contoh bacaan yang ada di tema, yang ada di LKS, itu semua merupakan jenis teks eksplanasi. Karena bacaan tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mengetahui atau menemukan informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah sampean semua harus memahami judul teks bacaan. Jika bacaan tersebut terdapat suatu judul. Langkah yang kedua, membaca keseluruhan dari isi bacaan. Langkah yang ketiga adalah menggali bacaan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, karena teks yang baik tentunya mampu memberikan jawaban atau informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu ya anak-anak. Jadi, jika sampean menemui suatu bacaan yang berceritakan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena atau peristiwa sosial, maka bacaan tersebut harus bisa menjawab di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Jika sampean bisa menjawabnya dari bacaan yang sudah ada, maka teks tersebut tentunya dinamakan suatu teks yang baik. Begitu ya anak-anak ya. Jadi menemukan informasi dari teks eksplanasi. Sampean sudah paham definisi teks eksplanasi? Dan teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Ada pernyataan umum, ada penjelasan dan isi, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan teks eksplanasi, menemukan informasi dari teks eksplanasi. Begitu ya anak-anak? Baik anak-anak, sekarang saatnya kita belajar mengetahui makna yang terkandung dari sebuah teks bacaan. Makna yang terkandung dari sebuah teks bacaan terbagi menjadi 2. Anak-anak, ada yang sudah mengetahuinya? Ya, hebat. Yang pertama adalah makna tersurat, yakni makna yang secara langsung terdapat dalam bacaan. Ketika kita disuruh menentukan makna tersurat pada suatu bacaan, maka kita baca bacaan tersebut sampai selesai, kemudian kita langsung menemukan makna tersurat tersebut. Kata kuncinya, jika makna tersurat, makna tersebut sama persis kalimatnya dengan bacaan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah makna tersirat, yakni makna yang tidak langsung dinyatakan dalam teks. Makna ini diperoleh setelah memahami isi teks bacaan tersebut. Jadi, jika kita disuruh menentukan makna tersirat, kita baca sampai selesai dahulu bacaan tersebut, kemudian kita buat intisari dari bacaan tersebut dengan menggunakan kosakata kita sendiri. Namun yang perlu kita pahami anak-anak, meskipun kita menuliskan dengan menggunakan kosakata kita sendiri, namun makna tersebut tidak boleh lepas dari bacaan yang ada. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi makna tersurat sama persis dengan bacaan, makna tersirat tidak ada di bacaan, namun kalimat tersebut maknanya sama dengan bacaan.
Selanjutnya, kita akan belajar menganalisis dan menyimpulkan studi kasus atau sebuah teks. Menyimpulkan teks berarti menyampaikan pendapat akhir dari uraian teks yang berupa informasi atau data yang telah disampaikan. Untuk mendapatkan kesimpulan, kita harus memahami dulu setiap kalimat dengan cermat, agar kesimpulan yang dihasilkan pun benar. Simpulan sering ditandai dengan kata-kata, karena itu, jadi, untuk itu, ringkasnya, intinya, dan lain-lain. Jadi, ketika kita disuruh menyimpulkan studi kasus atau sebuah teks bacaan, kita cari kata kuncinya pada bacaan tersebut. Biasanya terletak pada akhir-akhir bacaan atau pada paragraf-paragraf akhir. Kata kunci yang perlu kita ingat adalah karena itu, jadi, untuk itu, ringkasnya, intinya. Mudah sekali kan anak-anak? Ya, tetap semangat. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang makna tersurat, makna tersirat, dan menyimpulkan studi kasus atau teks bacaan, maka selanjutnya kita akan belajar komponen listrik. Namun sebelum kita belajar tentang kelistrikan, kita review sebentar. Kira-kira siapa ya tokoh penemu listrik? Ya, bagus. Tokoh penemu listrik bernama Michael Faraday. Beliau adalah penemu arus listrik. Beliau lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Anak-anak, beliau berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah. Namun, dengan perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya dia berhasil membuat alat sederhana yang pertama dan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan sampai sekarang, apa yang sudah ditemukan oleh Michael Faraday, kita semua bisa menikmatinya. Hebat bukan anak-anak? Seorang Michael Faraday. Oke anak-anak, sekarang kita mengetahui atau belajar tentang komponen listrik. Nah, kalian sudah familiar belum dengan gambar-gambar yang ada di slide ini? Pasti di rumah semua ini ada. Namun, karena kemarin-kemarin sampean cuek, akhirnya sampean tidak mau tahu itu namanya apa, itu manfaatnya apa. Nah, pada tema ketiga kali ini, mau tidak mau sampean harus mengetahui namanya, manfaatnya. Kemudian perhatikan di rumahnya sampean ada semua itu, perhatikan bentuknya bagaimana. Gitu ya anak-anak ya. Oke, dimulai dari MGB. MGB ini biasanya terletak di rumah, luar rumahnya sampean. Ya. Manfaatnya adalah untuk memutus arus listrik jika terjadi korsleting. Ya. Kemudian ada kabel. Nah, paham toh? Kabel ini sangat sering kita jumpai. Kemudian ada outlet atau biasa yang disebut dengan colokan, ya, stop kontak gitu ya. Kemudian ada switch. Switch ini menyalurkan listrik ke bagian-bagian rumah atau biasa disebut dengan saklar. Ada soket lampu atau sama dengan stop kontaknya lampu atau bohlam gitu ya. Kemudian ada junction box. Junction box ini tempatnya saklar listrik. Kemudian ada pipa paralon yang biasanya digunakan untuk memasukkan kabel jika kita kabelnya ditanam gitu ya, supaya tidak cepat rusak kabelnya, akhirnya kabelnya dimasukkan ke pipa paralon dulu, baru ditimbun tanah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah lampu. Nah, itu adalah
sedikit dari komponen-komponen listrik, masih banyak lagi, nanti anak-anak bisa mencarinya sendiri. Boleh bertanya sama ayah, karena biasanya ayah jago tentang kelistrikan. Nah, selanjutnya ini adalah bohlam atau bola lampu dan bagian-bagiannya mulai dari nomor 1 sampai nomor 11. Inilah anak-anak komponen, bagian dari komponen-komponen listrik. Nanti anak-anak bisa memperkayanya lagi. Silakan boleh lihat di Google atau di buku-buku tentang kelistrikan, atau di tema di LKS juga boleh. Gitu ya anak-anak ya, komponen listrik. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sebelum kita mengetahui rangkaian seri, paralel, dan campuran, sedikit Bu Nana akan bercerita bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Oke, arus listrik merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa yang ada pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik bertegangan tinggi, yakni jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi alurnya arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuknya atau modelnya rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Anak-anak bisa melihat dari 3 gambar yang sudah ada di slide. Nah, di situ ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Kalian bisa membedakan tidak? Ya, benar. Pinter. Jika rangkaian seri disusun secara sambung atau sejajar. Jika rangkaian paralel disusun secara berderet. Jika rangkaian campuran, di situ terdapat rangkaian seri dan terdapat rangkaian paralel. Sekarang kita ulas dulu yang rangkaian seri. Ya, di rangkaian seri ini tidak membutuhkan banyak kabel. Jadi kabel positif dan negatifnya antara satu lampu dengan lampu yang lainnya saling berangkaian, saling menyambung. Sehingga anak-anak ketika satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Sekali lagi, karena di rangkaian seri hanya memiliki kabel-kabel yang saling berangkaian antara satu lampu dengan lampu yang lainnya, maka jika satu lampu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Ini rangkaian seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Beda lagi anak-anak. Karena lampu paralel, masing-masing lampu memiliki kabel negatif dan positif, maka jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan menyala. Sekali lagi, jika pada rangkaian paralel, karena dia memiliki masing-masing lampu memiliki kabel positif dan negatif, maka jika satu lampu mati, yang lainnya tidak ikut mati, alias tetap menyala. Ada kelebihan dan kekurangannya? Jelas anak-anak. Jika rangkaian seri tidak membutuhkan banyak kabel,
Jika rangkaian paralel membutuhkan banyak kabel. Adakah yang lainnya? Ada. Ada kelebihan rangkaian seri, kelebihan rangkaian paralel, ada. Itu tadi hanya salah satu saja. Ya. Kabel untuk rangkaian seri tidak banyak membutuhkan. Kalau di rangkaian paralel banyak membutuhkan kabel. Hanya salah satu, nanti yang lain anak-anak bisa mencari sendiri. Oke, berikutnya adalah rangkaian campuran. Di rangkaian campuran ini terdapat dua rangkaian. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, anak-anak bisa mengamati di LA3 dan LA4 disusun secara apa? LA1 dan LA2 disusun secara apa? Seperti itu ya anak ya. Jadi kita belajar rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Baik anak-anak. Selanjutnya sampean amati. Di situ ada senter sederhana. Nah, senter sederhana ini kira-kira menggunakan rangkaian apa anak-anak? Ya benar, menggunakan rangkaian seri. Anak-anak, jangan lupa di tema 3 ini nanti sampean akan ada tugas membuat senter sederhana. Tapi tunggu informasi selanjutnya dari guru kelas sampean masing-masing. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Setelah kita mengetahui komponen dan rangkaian listrik, saatnya kita mencari tahu pengaruh dan manfaat listrik bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai penerangan di malam hari. Anak-anak punya pengalaman ketika malam hari
terjadi pemadaman listrik, bagaimana rasanya? Sangat tidak nyaman. Mau belajar, susah. Mau ke kamar mandi, takut. Begitu ya anak-anak ya. Jadi manfaat yang pertama sebagai penerangan di malam hari. Yang kedua, membantu memudahkan dalam pembelajaran. Artinya, seperti saat pandemi sekarang, kita ketika belajar sangat menggantungkan yang namanya listrik. Baik HP, komputer, maupun laptop. Misalkan HP kita gunakan terus-menerus, kemudian terjadi pemadaman listrik. Bagaimana? Apakah HP itu bisa digunakan? Tidak bisa, bukan? Nah, sangat jelas sekali. Makanya listrik sangat membantu, memudahkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu menggerakkan benda. Contohnya apa anak-anak? Ya, pinter. Contohnya adalah kipas angin. Ada lagi yang lain? Nanti dicari tahu ya. Oke. Sebagai sarana hiburan. Artinya, ketika sampean pergi, sebelum pandemi dulu, pergi ke tempat hiburan, ke tempat yang ada mainannya, ke time zone atau kemana gitu ya, di sana semua sarana permainannya sangat bergantung pada listrik. Iya kan anak? Kecuali mainan itu adalah mainan tradisional yang tidak membutuhkan listrik. Kemudian yang kelima, memudahkan pekerjaan manusia. Sampean lihat di dapur apa saja yang dapat memudahkan pekerjaan ibu kita. Ya, menanak nasi, menghangatkan makanan. Iya kan? Itu semua sangat membantu pekerjaan ibu kita ketika di dapur. Di tempat lain sama. Ya, kita bisa bayangkan jika tidak ada listrik, maka pekerjaan manusia, pekerjaan kita akan menjadi sangat berat sekali. Anak-anak, contoh yang lainnya bisa sampean cari sendiri. Gitu ya. Oke. Pengaruh perkembangan teknologi roda. Nah, di subtema 1, tema 3 ini kita akan belajar penemuan roda. Apa sih manfaatnya roda itu? Yang pertama adalah membantu meringankan pekerjaan manusia. Pada zaman dulu, sebelum ditemukannya roda, alat transportasinya banyak menggunakan perairan. Maka pada zaman dulu, jika ingin memindahkan benda ke tempat yang lainnya, maka benda-benda itu harus diangkut melalui jalur perairan. Ya, jadi menggunakan potongan-potongan bambu yang disusun sedemikian rupa. Ya, kalau dulu namanya perahu getek anak-anak. Nah, jadi barangnya kemudian ditaruh di atasnya, kemudian dipindahkan. Nah, dulu seperti itu. Namun karena perkembangan zaman, karena pengaruh teknologi, lambat laun roda ditemukan. Namun bentuknya masih sederhana. Pada zaman dulu, roda itu bukan seperti sekarang yang sudah dari karet. Roda bentuknya tetap bulat, namun bahannya terbuat dari kayu. Yang kedua, memperpendek jarak tempuh. Bukan begitu anak-anak? Jadi sampean ketika mau bepergian atau berangkat ke sekolah, yang biasanya jalan kaki ditempuh dalam waktu 30 menit, tapi karena ada sepeda motor atau mobil, akhirnya perjalanannya sampean hanya ditempuh dalam waktu 10 menit. Yang ketiga adalah memperpendek waktu tempuh. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua. Jadi sangat
yang biasanya waktunya lama, akhirnya kita hanya butuh waktu yang singkat. Dan masih banyak contoh-contoh pengaruh perkembangan teknologi, atau di sini fokusnya adalah roda. Nanti anak-anak bisa melanjutkannya sendiri. Nah, kira-kira manfaat dan pengaruh listrik bagi kehidupan itu apa? Kemudian pengaruh perkembangan teknologi, khususnya roda, bagi manusia itu apa? Pengaruh listrik bagaimana? Sangat membantu sekali. Pengaruhnya sangat besar sekali. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, semua temuan yang sudah kita pelajari di atas, baik itu kelistrikan, roda, dan apapun itu temuannya, sangat bermanfaat bagi kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab atas semua temuan-temuan tokoh hebat tersebut. Nah, kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa ya definisi hak itu? Anak-anak sudah mengetahui bukan? Ya, bagus. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Melakukan kewajiban dengan baik. Biasanya sampean semua masih bingung membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab. Jika kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan, dan tanggung jawab melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Begitu ya anak-anak ya. Contoh, bersekolah, mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang. Semua itu adalah hak kalian. Jadi haknya sampean yang harus sampean terima adalah bersekolah. Orang tuanya sampean harus menyekolahkan sampean karena itu adalah haknya sampean. Kemudian mendapatkan nilai. Karena sampean sudah mengerjakan tugasnya, maka sampean berhak untuk mendapatkan nilai. Baik dari gurunya maupun dari orang tuanya. Kemudian mendapatkan kasih sayang. Jika di rumah, sampean berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan jika di sekolah, sampean juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibu guru. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian, contoh kewajiban. Sangat simpel sekali. Yang pertama, jelas, sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat 5 waktu ini adalah merupakan suatu yang harus kita lakukan. Kemudian mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Didengarkan apa yang disampaikan orang tua, apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru, apa yang disampaikan oleh orang tua yang lebih tua dari kita, maka kita harus mendengarkannya dengan baik dan melaksanakannya jika yang disampaikan itu baik. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalian punya kewajiban. Masih banyak contohnya. Di sini Bu Nana hanya menyebutkan 2 saja. Nanti sampean cari lagi contoh kewajiban-kewajiban apa saja, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang contohnya tanggung jawab. Nah, menyelesaikan tugas tepat waktu. Misalkan sampean dikasih soal PH, waktunya 120 menit, di deadline sampai dengan jam 15 atau jam 21. Silahkan anak-anak melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi sampean melakukannya itu
bukti kewajibannya karena saya menyelesaikan kewajiban, dan tanggung jawabnya adalah sampean dapat menyelesaikannya tepat waktu dan segera dikirimkan. Itu ya, itu berarti sampean bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mengakui kesalahan. Jika kita bersalah, ya harus mengakui. Tidak boleh jadi orang yang bahasa-bahasanya sampean itu jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang cemen katanya. Tidak boleh. Jadi anak-anak, kita harus mengakui kesalahan kita. Itu bukti wujud tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawabnya sampean sebagai seorang anak dari orang tuanya sampean apa? Jadilah anak-anak yang baik. Manut sama ayah bundanya, sama mama papa di rumah. Ketika orang tua kita memberi amanah, silakan kita lakukan amanah mereka dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya anak-anak ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jika kita meminta hak kita, maka apa yang kita lakukan harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misal kita meminta hak kita untuk mendapatkan pengajaran atau bersekolah. Maka setelah kita meminta hak kita untuk disekolahkan, maka kita harus menjalankan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita harus menjadi seorang pelajar yang baik. Belajar itu adalah kewajiban kita. Kita anak-anak ya. Jadi hak dan kewajiban. Jika kita mana dulu? Hak dulu apa kewajiban dulu? Ya. Lakukan dulu kewajiban dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Setelah itu, haknya sampean pasti akan sampean terima. Baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, anak-anak, setelah kita belajar banyak sekali tentang hal kelistrikan, baik itu komponen, manfaat, pengaruh, bagaimana listrik sampai ke rumah kita, teks eksplanasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, maka tiba saatnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, kita akan belajar lagu Maryam Tomong. Dari mana ya asal lagu Maryam Tomong ini? Iya, di situ sudah terlihat. Lagu Maryam Tomong berasal dari Tapanuli. Lagu Maryam Tomong ini menceritakan tentang perjuangan pemuda-pemudi Batak dalam menghadapi para penjajah dengan melawan hanya menggunakan bambu atau mereka sebut senapan masin. Nah, sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita akan belajar tentang interval. Apa ya interval itu? Interval adalah jarak antar satu nada dengan nada yang lain. Atau bisa juga disebut dengan tangga nada. Tangga nada susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat. Nah, interval nada tersendiri berjarak 1, setengah, 2, dan 1,5. Nah, kalian sudah tidak asing lagi kan anak-anak? Bisa? Iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, anak-anak tidak pandai menyanyi anak-anak. Itu tadi ya.
Selendang madi kinjang kain panjang madi doro, pangeol ni konting masong onteng kemamangon lu. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi doro, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Sekali lagi ya. Yeay. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Lagu Mariam Tomong. Ya, anak-anak nanti bisa menghafalkan. Oke anak-anak? Ya. Setelah kita bernyanyi bersama-sama lagu Mariam Tomong yang sangat asik sekali, kini kita akan mengetahui macam-macam interval. Nah, ada 8 anak-anak. Yang pertama adalah prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari do ke do, karena nada yang satu ke nada yang sama. Yang kedua adalah interval sekon, yaitu interval dari nada satu ke nada kedua, misalnya do ke re. Interval yang ketiga disebut terce, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga, misal do ke mi. Interval yang keempat disebut quart, yaitu interval dari nada ke satu ke nada yang keempat, misal nada do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah quint, yaitu interval 5 nada. Yang keenam adalah sext, adalah interval 6 nada. Dan yang ketujuh adalah interval 7 nada. Yang paling akhir adalah interval 8 nada. Dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama, hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misal, nada do rendah ke nada do tinggi, sol bawah ke sol tinggi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Nana punya contoh. Nah, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, itu berapa anak-anak intervalnya atau jaraknya? Iya, jaraknya adalah 1. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, nanti untuk jarak setengah, kemudian jarak 2, jarak 1,5, anak-anak bisa lihat bersama-sama baik di buku tema maupun di LKS ya. Oke. Anak-anak, setelah pembelajaran kita tutup dengan menyanyi bersama-sama lagu Mariam Tomong, maka kita akan menuju pada kesimpulan pembelajaran kita. Oke,
Yang pertama adalah teks eksplanasi, merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, biasanya ada di awal paragraf atau disebut pembukaan. Kemudian paragraf kedua berisi penjelasan atau isi, dan paragraf yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Ingat anak-anak, pada teks eksplanasi subtema 1 banyak sekali menceritakan tentang terjadinya penemuan atau yang disebut peristiwa sosial. Misalkan saja arus listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Kemudian ada lagi Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu. Dan yang ketiga adalah Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop. Mereka berdua adalah penemu roda. Nah, bacaan-bacaan tersebut merupakan contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam teks ada 2, yaitu makna tersirat dan makna tersurat. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan kesimpulan, kita harus memahami setiap kalimat dengan cermat agar kesimpulan yang dihasilkan benar. Selanjutnya, kita juga belajar komponen listrik dan cara membuat rangkaian listrik sederhana. Misalkan saja membuat senter yang hanya menggunakan rangkaian seri. Pengaruh dan manfaat listrik, pengaruh perkembangan teknologi khususnya temuan roda. Kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab baik pada diri kita sendiri, pada lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang paling terakhir anak-anak, hari ini kita juga belajar lagu Maryam Tomong beserta macam-macam interval nada. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Jangan lupa mengerjakan soal latihan pada that quiz dengan kode yang akan disampaikan ibu guru kelas kalian masing-masing ya. Jangan lupa, jika sampean mau mengerjakan latihan soal pada that quiz, tunggu dulu sebelum ada perintah dari ibu guru kelas kalian masing-masing. Kenapa? Karena biasanya latihan untuk subtema dilakukan pada pembelajaran PB 4 sampai 6. Begitu ya anak-anak ya. Sekali lagi, latihan soal that quiz ini dikerjakan saat sampean mengerjakan PB 4 sampai 6. Terima kasih anak-anak. Semangat, hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita benar-benar telah usai. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholat 5 waktu tepat waktu harus selalu kalian lakukan. Berbuat baik pada orang tua. Selalu jadi anak yang soleh-soleha. Selalu mendoakan orang tua kita. Dan jangan lupa untuk selalu tilawah Al-Quran. Begitu ya anak-anak. Salam dari
kami bertiga tetap semangat hebat. Bu Nana akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.